Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, wanita lanjut usia di Jombang diseret mantan menantu kemeja hijau didakwa penggelapan cincin kawin. Berbagai upaya mediasi sudah dilakukan namun tak menemukan solusi sehingga proses pengadilan terpaksa ditempuh. Yeni Sulistiawati, warga Kabupaten Jombang, diseret ke pengadilan. Lansia berusia 78 tahun itu dituduh Diana Suwito, mantan menantunya, menggelapkan cincin kawin miliknya saat masih menjadi istri dari Subroto, anak terdakwa yang telah meninggal dunia. Yeni Sulistiawati yang sakit dan terbaring di tempat tidur mengikuti sidang online didampingi penasihat hukumnya. Sementara para saksi lain menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jombang. Kasus ini terjadi sejak awal 2023 lalu, namun berbagai upaya mediasi antara terdakwa dan mantan menantunya tidak pernah menemukan jalan keluar. Menurut kuasa hukum Diana Suwito, terdakwa sudah ditagih beberapa kali, namun diabaikan, sehingga dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan barang. Istri dari Subroto itu, atau Wacin ini, meminta. Dan dia itu menduga bahwasanya ibunya ini, ibu dari Wacing ini, menggelapkan barang-barang milik almarhum itu, ya, Subroto, yang berupa cincin perkawinan, HP, dan juga gembok. Nah, padahal mama ini atau yang terdakwa ini itu tidak ada niatan sama sekali dan ingin mengembalikan pada waktu itu. Namun permintaan mengembalikan itu pada waktu pemakaman. Lah, ketika ditanya itu otomatis kan ya nanti pasti dikembalikan. Masih suasana duka. Masih suasana duka. Dan beliau ini udah ada niatan dan sempat mengembalikan ke polsek, tapi tidak diterima. Begitu. Dan akhirnya pelapor ini melaporkan mama ini dengan penggelapan. Setelah suaminya yang merupakan anak beliau ini itu meninggal, itu Bu Diana pernah mencoba menanyakan atau meminta tujuannya terhadap barang-barang peninggalan suaminya, walaupun barang-barang itu sebenarnya bukan barang yang besar menurut saya. Barang berupa apa? Cincin kawin, karena itu kan merupakan hak melekat ya dari Bu Diana. Kemudian cincin pernikahan yang pemberian dari orang tuanya Bu Diana dan suaminya. Kemudian KTP dan HP. KTP diminta itu karena kaitan dengan akan dilakukannya proses penutupan beberapa rekening atas nama almarhum. Meski kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang, namun pihak keluarga terdakwa masih terus berupaya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, sebuah konter ponsel di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibobol maling. Pelaku berhasil menggondol 14 unit ponsel dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Konter ponsel di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dibobol maling pada Kamis dini hari. Pelaku nekat melubangi tembok, menjebol pintu belakang dan merusak kamera CCTV. Pencurian diketahui oleh seorang karyawan saat akan membuka konter. Ia curiga melihat kondisi pintu bagian belakang sudah terbuka. Dan saat dicek ternyata pelaku berhasil menggondol 14 unit ponsel dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Ya, tahunya itu pas pagi tadi, itu pas baru buka. Itu seperti biasa cek-cek barang kan Pak. Itu di belakang itu ada kursi yang biasanya ditaruh di ruang belakang. Itu ada di depan, terus kemudian CCTV yang ada di belakang itu juga. Kalau untuk kejadiannya kurang tahu Pak ya, soalnya Tutup jam berapa sih? kalau tutupnya jam 8 malam. Pelaku lewat mana? Kalau pelaku kemungkinan lewat belakang, itu ada tembok yang terjebol.
Akibat pencurian tersebut, pemilik konter menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Blitar Kota. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, 1 dari 2 maling ponsel diringkus aparat Polres Bangkalan di rumahnya. Tersangka sempat dipukul korban sebelum melarikan diri. Maling ponsel berinisial SN dibekuk polisi di tempat indekosnya Kecamatan Burneh, Bangkalan. Saat disergap, tersangka sempat melawan namun polisi berhasil membekuknya dan menggelandang SN ke Mapolres Bangkalan. Tersangka SN mencuri ponsel di warung dekat Pasar Lemah Duwur, Bangkalan pada Rabu malam. Tersangka yang beraksi bersama temannya sebenarnya akan mencuri televisi, namun pemilik warung bangun sehingga tersangka mengambil ponsel yang ada di atas meja lalu kabur. Tersangka SN sempat jatuh dan dipukul korban namun berhasil kabur lagi. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi membekuk tersangka SN. Dari itu teman-teman dari jajaran Reskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap salah satu orang tersangka di kos-kosannya. Karena pelakunya ini 2 orang, yang satunya melarikan diri. Jadi pada saat sempat viral itu, pada saat melakukan aksinya mencoba mengambil televisi, salah satu tersangka ini jatuh, sempat teridentifikasi. Tersangka SN dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara teman SN yang identitasnya sudah diketahui masih diburu polisi. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, gerombolan remaja nakal yang meresahkan warga karena berkonvoi dengan membawa senjata tajam dibekuk polisi. Mereka mengaku sengaja merekam aksi konvoi dengan senjata tajam agar viral di media sosial. Dalam 2 hari terakhir, video amatir gerombolan remaja berkonvoi membawa senjata tajam meresahkan warga Kecamatan Karangpilang. Berdasarkan video serta keterangan sejumlah saksi, polisi mendeteksi peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Kelurahan Kebraon, Karangpilang bulan November lalu. Setelah mendapat identitas para pelaku, aparat Polsek Karangpilang menjemput para remaja itu di rumahnya masing-masing, serta menyita senjata tajam yang dibawa saat konvoi. Sudah 7 remaja dibekuk, semuanya warga Gresik. Berdasarkan keterangan pelaku, kelompok mereka bernama All Star. Kegiatan berkonvoi dengan membawa senjata tajam itu dilakukan sebagai konten agar viral di media sosial. Video tersebut adalah video lama, rekan-rekan, bukan video baru, cuma baru viral atau baru keluar. Jadi sudah kita kantongi beberapa identitas seluruh yang menggunakan kendaraan dan yang membawa sajam, dan kita identifikasi, kita lakukan penyelidikan, pendalaman, dan kita temukan beberapa identitas yang saat ini berada di depan rekan-rekan semua, dan ada anak-anak di bawah umur di dalam sekitar 6 orang, dan ini anak-anak masih umur sekitar 17 tahun. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, seorang balita di Jombang tewas tersengat tawon Vespa dan 3 anggota keluarga ditemukan tewas secara bersamaan. Selengkapnya, saudara, dalam Surabaya Sepekan. Seorang balita di Jombang tewas akibat tersengat tawon Vespa. Peristiwa terjadi saat korban bersama ibu dan neneknya melewati pekarangan bambu tak jauh dari rumahnya. Tiba-tiba sarang tawon terjatuh dan menyerang mereka. Akibatnya ketiga korban terluka hingga dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Jombang. Namun kondisi seorang balita yang terkena sengatan tawon di kepala akhirnya meninggal dunia. Pasangan suami istri di Kelurahan Keranggan, Kota Mojokerto jadi korban penganiayaan tetangganya.
Akibatnya kedua korban terluka parah dan dilarikan ke RSUD Kota Mojokerto. Penganiayaan berawal saat Restu terlibat cekcok dengan Sutomo tetangganya terkait taman jalan depan rumah. Karena kesal, Sutomo lalu menyerang dan memukul kepala Restu dari belakang menggunakan linggis. Bahkan Teresia yang berniat melerai ikut menjadi sasaran amukan pelaku. Seorang wanita warga desa Pranti, Sidoarjo ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban ditemukan pertama kali oleh suaminya di ruang tamu dengan kondisi terlentang. Suami korban kemudian meminta tolong tetangga dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Hasil autopsi, tim dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara Porong menemukan sejumlah luka lebam maupun luka tertutup di tubuh korban. Tiga anggota keluarga di Malang ditemukan tewas bersamaan. Tim Reskrim Polres Malang telah memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan desa Saptorenggo, Kabupaten Malang. Selain menemukan obat nyamuk cair dan sebilah pisau, polisi juga mendapati pesan wasiat. Sebelum tewas, kepala keluarga sempat menuliskan wasiat untuk salah satu putri kembarnya di cermin kamar tempat ditemukannya 3 jenazah. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kepastian penyebab kematian 3 anggota keluarga ini. Ratusan warga berburu ikan dalam tradisi asatan bendungan di Bondowoso. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.